Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah anatomi dengan topik visceral cranium. Adik-adik sekalian, kita tahu kranium terbagi menjadi dua, yaitu neurocranium dan visceral cranium. Neurocranium adalah bagian dari kranium yang berhubungan dengan syaraf. Sedangkan visceral cranium merupakan bagian kranium yang berhubungan dengan sense organ. Nah, karena dia berhubungan dengan sense organ, maka kita membahas visceral cranium kali ini dengan topik yang terkait dengan telinga, hidung, dan tenggorok, THT. Oke? Untuk THT, maka fokus bahasan kita nantinya akan dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai osteometal unit. Dan yang kedua tentunya dengan os temporal. Karena kita membahas visceral cranium yang berada di tulang kepala dan wajah ini, maka THT, telinga, hidung, dan tenggorok yang terkait tentu lebih banyak didominasi pada telinga dan hidung. Untuk tenggorok di nasofaring dan seterusnya di faring nanti akan mengikuti bahasannya, ya. Itulah kenapa fokusnya pada osteometal unit yang mewakili hidung dan sinus paranasalis, dan juga os temporal yang mewakili pada telinganya. Learning objektif kuliah kita kali ini tentu mengidentifikasi ruang di mana ruang tersebut ditempati oleh organ-organ dari telinga, hidung, dan tenggorok. Selanjutnya, Anda diminta untuk mampu mengidentifikasi aksesibilitas antar ruang tersebut. Seperti kita ketahui bahwa telinga, hidung, tenggorok kenapa dijadikan pada satu topik, maka pasti akan ada konektivitas antara telinga, hidung, dan tenggorok. Oleh karena itu kita akan mengeksplor aksesibilitas antar ruang-ruang tersebut, dan tentunya akan kita kaitkan dengan clinical anatominya, sehingga nanti Anda akan mempelajari sekilas tentang sinus paranasalis yang dihubungkan dengan osteometal unit. Dan yang kedua tentunya saluran telinga tengah yang nanti akan berhubungan dengan nasofaring. Dan terakhir, pada akhirnya setelah Anda memahami secara keseluruhan, maka diharapkan Anda akan mampu memperkirakan problem klinik organ-organ THT yang dipengaruhi oleh keberadaan konstruksi dari visceral cranium ini. Oke, mari kita lihat wajah kita. Sense organ yang dimaksudkan yang terkait dengan visceral cranium tentu berada di wajah kita. Wajah kita terdiri atas mata, hidung, telinga, dan mulut. Nah, konstruksi wajah ini berarti di dalamnya ada sense organ. Ini adalah skemanya. Coba lihat, ini kranium, Di kranium ada neurocranium yang melindungi otak, kemudian ada visceral cranium yang melindungi sense organ tersebut. Anda pelajari betul batasan antar tulangnya, nama-nama tulangnya, dan bagaimana susunan antar tulang tersebut. Siapa saja tulang yang melindungi hidung, siapa tulang yang melindungi mata, yang melindungi telinga, dan pada akhirnya melindungi mulut. Lihatlah secara keseluruhan. Kalau sudah Anda melihat skema ini, maka kemudian coba identifikasi di wajah Anda sendiri. Karena pada akhirnya Anda akan bertemu dengan pasien. Anda tidak mungkin bertemu selalu dengan skema, dengan teori. Anda akan bertemu dengan real patients. Nah, dari situ ketika dia datang dengan permasalahan terkait sense organ, maka identifikasi ruang-ruang yang melindungi sense organ tersebut. Kalau ada problem di mata, berarti Anda akan identifikasi kafum orbitanya. Kalau ada problem di hidung, berarti Anda identifikasi kafum nasalisnya. Di telinga, maka Anda identifikasi telinga luar sampai dengan kemungkinan problem di kafum timpaninya. Lalu di mulut pun demikian, di kafum orisnya, dan dinding-dinding di sekitar mereka. Oke? Ini penampakan dari sagital.
Kalau dilihat dari sagital, tetap saja kita bisa mengidentifikasi kafum yang ditempati oleh orbita atau mata, ditempati oleh nasal, ditempati oleh telinga, dan ditempati oleh mulut. Lihat bahwa mulut itu terdiri ada beberapa tulang dengan mobilitas yang sangat tinggi. Kita sebut rahang atas, kemudian ada rahang bawah. Rahang atas berarti osnya siapa, rahang bawah osnya siapa, dan seterusnya. Ya, nah secara skematik atau secara teori, balik lagi identifikasinya dari wajah tadi, maka kemudian tulangnya, susunannya pertama terdiri dari siapa saja, kemudian bagaimana mereka berhubungan antar satu sama lain, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Semua konstruksinya harus bisa Anda lihat secara keseluruhan, dan yang kedua Anda lihat secara lebih detail lagi. Itulah target yang harus bisa Anda kuasai pada pemahaman untuk viscerocranium ini. Satu hal lagi, bahwa kalau kita bicara kepala, di kepala juga ada bagian yang inferior, yaitu disebut sebagai basis krani, dia di bawah ya. Nah, lihat bahwa tulang-tulang dari wajah depan tadi, kemudian ada tulang-tulang di bagian lateral, itu pun sampai ke bagian bawah, yaitu di basis krani ya. Lihat ya, jadi misalnya bicara os maksila, maksila sampai ke bawah ada enggak, kemudian mandibula dan seterusnya ya. Oke, baik, kita mulai. Ini adalah os kranium. Karena kita sekarang membahasnya viscerocranium, maka viscerocranium itu yang terkait dengan telinga, hidung, tenggorok, mata. Sebenarnya kan sensor organnya ada ini ya. Tetapi karena kita sekarang THT, telinga, hidung, tenggorok, maka mata tidak kita bahas dulu. Berarti kita membahasnya hanya di 3. Nah, ini adalah beberapa tulang yang terkait dengan 3 tersebut. Ada os temporal, jelas ya, temporal, berarti kaitannya nanti dengan telinga. Kemudian maxilla, nasal, lacrimal, palatin, zygomaticum, concha nasalis inferior, serta mandibula dan vomer. Di mana sajakah mereka dan bagaimana berhubungan satu sama lain, maka kemudian kita identifikasi secara lebih detail pada bahasan kuliah kali ini ya. Oke. Kranium, neurokranium dan viscerocranium. Lihat di slide ini telah dilistkan siapa saja tulang yang termasuk dalam viscerocranium beserta jumlahnya. Ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Ayo kita coba satu-satu. Anatomi memang harus hafal, tapi tidak selalu dihafalkan tanpa memahami makna klinisnya loh ya. Harus dengan makna klinisnya. Yuk, misalnya ini adalah os maksila berpasangan, os maksila berarti di pipi kita. Kolateral ketemu dengan os zygomaticum. Jadi depan anterior ketemu maksila, tulang pipi, kemudian kolateral maksila ketemu zygomaticum. Kemudian di bagian hidung ada os lacrimal. Os lacrimal ini menghubungkan hidung dengan mata nantinya ya. Kemudian ada os nasal, ada lacrimal, ada os nasal. Kemudian di bagian bawah hidung dengan mulut akan berhubungan dengan os palatina. Lalu di bagian lateral dari kafum nasal ada juga os concha inferior. Jadi ada berpasangan. Maxilla, zygomaticum, kemudian lacrimal, nasal, palatina, dan os concha nasalis inferior. Sedangkan yang tidak berpasangan, maka pada terbentuknya septum nasi, yaitu os vomer. Os vomer kemudian ditemani oleh os mandibula pada mulut yang tidak berpasangan ya, jadi mandibula hanya satu. Kemudian ada os sphenoidal dan os ethmoidal. Os sphenoidal dan os ethmoidal tidak mudah diidentifikasi di wajah karena dia berada di bagian internal sana. Dia hanya satu, dia berada penghubung antara nasalis dengan bagian kranium atas dengan neurokranium ya, ethmoidal dengan sphenoidal. Kita akan explore lebih detail masing-masing tulang tersebut, oke?
Ini adalah susunannya, Dek. Tadi sudah saya coba visualisasikan, coba kita identifikasi secara detail, secara teori. Ini adalah os maksila. Perhatikan kursor ini ya. Ini pipi. Jadi tulang pipi itu terbentuk oleh os maksila, kolateral terbentuk juga bergabung dengan os zigoma, ya. Di medialnya maksila, kemudian lateralnya zigoma. Kemudian di kafum nasi di bagian atas dan medial atas itu terbentuk oleh os nasal 2 berpasangan. Lalu di bagian lateralnya, ini di bagian lateral sini ada os lakrimal. Os lakrimal ini nanti berhubungan dengan mata tadi ya. Kemudian os palatin. Nah, palatin itu berarti langit-langit gitu ya. Kalau di mulut, suruh buka mulut, ada langit-langit atas gitu ya. Nah, langit-langit itu palatina deh. Palatina itu terbentuk oleh os maksila 1, kemudian di belakangnya nanti dengan os palatina ya. Jadi langit-langit itu palatina dari os maksila, bagian dari os maksila dan os palatina. Kemudian jadi ada 2 ya. Kemudian di bagian lateral lagi ada 2 concha nasalis inferior. Lalu yang tidak berpasangan ada os vomer, ini septum nasi berarti 1 os vomer, kemudian os mandibula, lalu os sphenoidal dan ethmoidal di bagian sini, di bagian pangkal hidung ya, pangkal hidung. Maaf, pangkal hidung ya. Oke deh. Jadi itu tadi, ini menggunakan slide-nya si maksila ya. Jadi secara keseluruhan itu adalah viscerocranium. Yuk kita lihat satu-satu. Yang terbesar dulu yaitu maksila. Maksila ini gede. Dia mendominasi wajah. Orang kalau melihat tampilan depan ketemunya maksila yang banyak. Kalau yang menonjol hidung misalnya ya. Tapi kalau yang dominan berada di tengah mengcover semua area itu didominasi oleh maksila. Maksila ini akan berhubungan dengan siapa saja, dengan semua kafum sense organ deh. Lihat, ini adalah maksila yang berwarna hijau ya. Maksila itu ke atas dia berhubungan dengan orbita. Kemudian di bagian tengah dia berhubungan dengan os nasal pada bagian lateralnya kafum nasi. Kemudian ke lateral berhubungan dengan tulang pipi tadi, lalu ke bawah menjadi atap dari mulut ya, ke bawah menjadi atap dari mulut. Sehingga lihat dia berhubungan dengan siapa saja, dengan mata, dengan hidung dan dengan mulut. Itu maksila. Sehingga trauma pada maksila akan selalu diperhitungkan adakah implikasi yang mengganggu intak tidaknya tulang-tulang pada kafum orbita, kafum nasi dan kafum oris. Itu adalah os maksila. Kemudian os zigoma ini berhubungan ke medial atau ke anteriornya nanti dengan os maksila karena dia berada di lateral. Tetapi tidak hanya dengan os maksila, dia berhubungan juga dengan temporal. Zigoma ini menjadi berperan penting karena nanti di zigoma itu juga akan mempengaruhi pergerakan dari os mandibula. Jadi intaknya zigoma dengan yang menghubungkan dirinya dengan temporal dan dirinya dengan maksila itu akan menjadi stabilisator dari konstruksi tulang-tulang di wajah. Oke. Nah, berikutnya adalah os palatina. Os palatina seperti yang saya sampaikan tadi, coba lihat di slide ini di kursor ini. Jadi langit-langit palatina terbentuk oleh os maksila di bagian depan, ini gigi ya. Kemudian di bagian belakangnya ada os palatina. Nah, ini yang di sini berwarna coklat ya. Kalau di skema ini dia berwarna kuning ya. Jadi prinsipnya os palatina itu berbentuk huruf L, ada bagian yang vertikal, ada bagian yang horizontal. Yang bagian vertikal ini nanti dia akan berkontribusi membentuk bagian lateral dari kafum nasi, tapi di bagian inferior sana ya, karena kan memang posisinya di sebelah inferior. Inferiornya maksila ya, inferiornya maksila. Sedangkan di mulut dia juga berkontribusi membentuk palatina. Palatina itu adalah langit-langit mulut tadi.
Bisa dipahami ya. Jadi ini menjadi atapnya kafum oris, sedangkan bagian yang vertikal membentuk bagian dinding lateralnya kafum nasi. Itulah os palatina. Kalau lebih detail lagi nanti ada prosesusnya. Ada prosesus di bagian atas ini, dia berhubungan dengan sphenoidalis dan berhubungan dengan orbita, tapi kecil bagian yang berhubungan itu. Tapi prinsipnya Anda mengetahui bahwa kecil-kecil begini kalau dia posisinya di sentral dan agak dalam, berarti dia akan berhubungan dengan beberapa kafum ya. Di sini palatina berhubungan dengan siapa saja? Kafum nasi iya, kafum oris iya, dan kafum orbita juga iya. Oke ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang os nasal. Namanya os nasal berarti dia spesifik untuk kafum nasalis. Dia membentuk atapnya hidung, hidung mancung itu ditentukan dari tulang rawan kalau di ujungnya hidung. Tetapi kalau yang tulang yang sebenarnya itu dibentuk oleh os nasalis di pangkalnya hidung ini. Ya, ini os nasal ada dua. Jadi dia berdempetan di medial sampai dengan lateralnya hidung, dan di pangkal sini nanti berhubungan ke atas dengan os frontal. Berikutnya adalah tidak banyak yang bisa dibahas dari os nasalis ya, tapi kalau kita sebut sebagai dia mengalami patah hidung, berarti kemungkinannya yang mengalami problem adalah os nasal. Berikutnya adalah os lakrimal. Os lakrimal itu di bagian lateral, dan tadi yang disebutkan di depan bahwa dia berhubungan dengan mata. Mata itu punya kelenjar ini ya, ada kelenjar air mata. Kemudian nanti air mata membanjiri bola mata, kemudian akan masuk ke kafum nasi. Dari kafum nasi akan kemudian masuk ke tenggorok ya. Nah, itulah orang menangis itu kan pasti akan disertai dengan reaksi dari organ hidungnya. Itu penjelasannya ya. Oke. Selanjutnya adalah concha nasalis inferior. Kita bicara yang lateral dulu ya. Concha nasalis inferior. Jadi adik-adik sekalian, hidung itu di bagian kafum nasinya terbagi menjadi dua, ya. Kafum nasi itu terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Berarti ada dinding lateral dan ada dinding medial. Pembagi dua itu disebut sebagai septum nasi, dinding medialnya. Dinding medialnya nanti dibentuk oleh osfomer, salah satunya ini osfomer. Jadi dinding medial terbagi menjadi atas dan bawah. Yang bawahnya ini osfomer, yang atasnya nanti adalah os ethmoidalis nantinya. Ya, kita bahas concha nasalis inferior dulu. Concha nasalis inferior itu membentuk dinding lateralnya. Dia tulang, tapi dia berada di bawah. Nanti berarti akan ada concha nasalis superior dan media. Iya, dia akan ada. Tapi dia bukan tulang tersendiri, dia bagian dari tulang yang lain. Ini yang tulang tersendiri. Tulang tersendiri adalah concha nasalis inferior. Di mana letaknya? Ini dia, ya. Letaknya di sini. Jadi dia di bagian lateral, bagian inferior dari kafum nasi. Ini concha nasalis inferior. Oke. Kita bahas yang os ethmoidal tadi. Nah, ternyata bagian lainnya ditentukan oleh os ethmoidal. Tadi septum nasi kan ada dua bagian ya. Septum nasi pembatas kanan dan kiri. Bagian bawahnya tulang tersendiri namanya osfomer. Bagian atasnya ternyata adalah lamina perpendikular os ethmoidal ini. Nah, jadi bisa kebayang si os ethmoidal itu punya bagian yang menjorok ke bawah. Os ethmoidal kan di pangkal hidung sini, pangkal hidung, kemudian ada bagian yang menjorok ke bawah. Nah, bagian yang menjorok ke bawah ini lamina perpendikularnya membentuk bagian tengah atas, di atasnya osfomer tadi membentuk septum nasi. Kemudian yang lateral, ini lateral ya, lateralnya si os ethmoidal, ini lateralnya membentuk concha nasalis. Concha itu tonjolan ya, concha nasalis superior, lalu concha nasalis media. Nah, nanti concha nasalis inferiornya tulang tersendiri. Oke ya. Jadi os ethmoidal berkontribusi pada kafum nasi dengan membentuk bagian tengah dan bagian lateralnya. Bagian tengahnya membentuk septum nasi bagian atas. Bagian lateralnya membentuk concha nasalis superior dan concha nasalis media.
Oke, dan dia sendiri juga nanti punya sinus deh, sinus ethmoidalis ya. Ini sinus ethmoidalisnya. Kan nanti kita bahas sinus paranasalis sekilas ya. Kalau secara detail nanti ada bahasan tersendiri. Oke, itu os ethmoidalis. Kemudian os ethmoidalis ditemani oleh os sphenoidalis. Os sphenoidalis berada di belakangnya, belakang atas dari os ethmoidalis. Ini os ethmoidalis di pangkalnya hidung misalnya. Maka kemudian agak ke internal lagi ada os sphenoidalis. Ya, os sphenoidalis itu ada beberapa bagian. Ada ala magna, ala parva, kemudian processus pterygoideus, lalu ada corpus sphenoidalis. Ala magna, ala parva itu akan membentuk cavum orbita. Ya, cavum orbita. Jadi kebayang ya, os sphenoidalis akan membentuk cavum orbita. Kita tidak terlalu membahas sphenoidalis ya tadi karena dia terkait dengan cavum orbita. Nanti kalau mempelajari anatomi cavum orbita, os sphenoidalis banyak berperan. Nah, yang ada di dalam bahasan THT ini tentunya adalah pada sinus paranasalisnya, karena ternyata si os sphenoidalis ini juga punya sinus sphenoidalis. Tadi os ethmoidalis punya sinus ethmoidalis, sinus ethmoidalis. Sekarang os sphenoidalis punya sinus sphenoidalis. Oke ya, yang tadi mohon maaf tadi terlupa ya. Kan kita membahas os maxillaris ya. Nah, os maxillaris punya sinus maxillaris. Jadi kita punya sinus maxillaris, kita punya sinus ethmoidalis, lalu sinus sphenoidalis, dan yang terakhir sebenarnya adalah sinus frontalis. Tapi sinus frontalis kita tidak bahas karena os frontal merupakan bagian dari neurokranium. Kita sekarang membahasnya tentang viscerokranium. Paham ya? Oke. Nah, ini adalah hidung. Nanti ada bahasan tentang anatomi hidung. Tapi setidaknya Anda tahu dulu sekilas karena gimana pun hidung ini merupakan dibentuk oleh beberapa gabungan dari viscerokranium. Oke, lihat ya. Hidung dibentuk ada bagian os frontalnya, jelas ya. Ini os frontal. Kemudian juga ada bagian os nasal. Kalau dari atas ini os frontal, kemudian os nasal, ya. Itu pembentuk bagian hidung. Jadi hidung tuh areanya cuma kecil, tulangnya cuma kecil segini aja. Yang membuat dia besar ya sebenarnya tulang rawannya, ya. Oke, subtumnasi ada dua tadi ya. Pertama, lamina perpendikular os ethmoidal di bagian atas, kemudian os vomer. Kemudian lateral wall ini yang lebih kompleks ya. Nah, lateral wall dibentuk oleh siapa saja? Ada tiga, yaitu concha. Concha itu penonjolan tulang. Concha nasalis superior dan media yang dibentuk oleh os ethmoidal tadi. Kemudian os concha nasalis inferior tersendiri. Nah, karena dia tekuk-tekuk, dia kan tonjolan. Ini penampakan dari medial. Sedangkan ini adalah dinding lateralnya. Jadi bayangkan seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi kalau medial kan berarti cuma satu gini saja, tapi kalau lateral kan ada begininya, ya. Nah, si concha ini lateral begini, dia menonjol begini. Nah, tonjolan. Sesuatu yang menonjol pasti akan membentuk sesuatu yang cekung, ya. Sesuatu yang menekuk, ya, sesuatu cekungan. Nah, sehingga concha, gabungan dua concha akan membentuk satu cekungan. Ada concha lagi, cekungan lagi, ada concha lagi, ada cekungan lagi, ya. Nah, concha nasalis superior, concha nasalis media, concha nasalis inferior. Ada tiga concha. Tiga concha di bawahnya akan mengikuti tiga meatus namanya. Meatus itu tekuan tadi, ya. Concha nasalis superior, media, dan inferior akan diikuti dengan meatus nasi superior, media, dan inferior. Posisinya bagaimana? Meatus nasi superior terletak di bawah concha nasalis superior. Meatus nasi media berada di bawah concha nasalis media. Jadi meatus nasi superior berada di antara concha nasalis superior dan concha nasalis media karena dia letaknya di bawah concha nasalis superior. Kemudian berikutnya sama, concha nasalis media melingkupi meatus nasi media di bawahnya. Lalu concha nasalis inferior berada di bawah concha
Meatus nasi inferior berada di bawah concha nasalis inferior. Oke ya. Nah, akhirnya kalau misalnya ada sesuatu mukus di hidung akan ditampung di meatus itu. Nah, kalau misalnya ada masalah di hidung, karena hidung concha ini kan diliputi oleh mukosa, diliputi oleh rambut-rambut dan jaringan-jaringan ke kelenjar dan sebagainya. Nanti dibahas di histologi ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita pilek gitu ya, ingusnya, sekretnya akan ditampung oleh meatus. Di meatus superior, media, dan inferior. Masalahnya lagi ada konektivitas dari meatus itu dengan sinus. Nah, kan ada sinus paranasalis deh. Nah, sinus paranasalis itu artinya sinus yang berada di area nasal. Coba lihat ya, ini hidung. Ada sinus maksila. Sinus maksila berarti di lateralnya hidung. Lalu ada sinus etmoidal, kemudian sinus sphenoidal. Berarti di bagian berdekatan dengan hidung bagian pangkal. Lalu ada sinus frontal ya. Nah, artinya kalau sinus itu apa? Sinus itu semacam ruang yang ditujukan untuk mengurangi massa tulang sehingga tulang jadi lebih ringan, dan juga ruang yang ditujukan untuk ventilasi, drainase dan sebagainya sehingga resonansi suara menjadi terbentuk. Orang kalau pilek, bindeng ya, itu mekanismenya bisa dimungkinkan karena penuh di ruang kafum nasalis penuh dengan sekret, atau boleh jadi ada sesuatu radang di sinus paranasalisnya sehingga pantulan suara tidak bisa dihantarkan dengan baik. Nah, itu fungsi dari sinus paranasalis. Nah, di kafum nasal inilah terjadi hubungan antar meatus tadi dengan sinus paranasalis, sehingga kalau misalnya kita pilek ya, kan tadi sekretnya masuk ke meatus. Nah, dari meatus itu nanti ada saluran yang menuju ke paranasalis sinus, atau sebaliknya kalau misalnya ada radang pada sinus paranasalis, maka kemudian misalnya terbentuk sekretnya juga akan didrainase menuju jalur ini menuju ke meatus nasi. Nah, coba kita pelajari jalur tersebut. Ini adalah aksesibilitas atau konektivitas antar hidung dengan sinus paranasalis. Nah, disinilah letak kompleks osteomeatal. Osteomeatal itu berada secara spesifik di meatus nasi media. Lihat ya. Di meatus nasi media akan ditemukan bulla ethmoidalis, processus uncinatus, kemudian hiatus semilunaris dan infundibulum ethmoidalis. Coba lihat ini ya. Jadi meatus nasi media akan berhubungan dengan kompleks osteomeatal. Oke. Hiatus semilunaris, hiatus itu pintu deh, ya, pintu semilunar, berarti pintu yang berbentuk semilunar. Itu merupakan penghubung antar sinus frontal, sinus maksila, dan sinus etmoidal bagian anterior. Oke ya, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kafum nasal tadi. Ini kafum nasal. Nanti akan ada bahasan tersendiri terkait dengan osteomeatal tadi. Nah, kafum nasal sekali lagi terdiri di kafum nasi kemudian bagian lateralnya. Kita sudah bahas secara detail tadi. Coba tinggal pada slide ini Anda refleksikan lagi pemahaman Anda tadi ya. Bagian septum nasi dibentuk oleh siapa, bagian lateralnya dibentuk oleh siapa, kemudian apa yang unik berada di bagian lateral kafum nasi tadi, yaitu tadi osteomeatal kompleks. Oke. Nah, ini sinus paranasalisnya deh ya. Jadi bisa kebayang ya. Tadi kafum nasi, ada bagian lateralnya, ada osteomeatal kompleks tadi. Nah, di mana osteomeatal kompleks tadi di bagian meatus nasi media itu menghubungkan dirinya kafum nasi dengan sinus paranasalis. Terutama di hiatus semilunaris tadi. Karena di hiatus semilunaris menghubungkan kafum nasi dengan sinus maksila, sinus etmoidal anterior dan sinus frontal. Coba lihat di sini. Nah, ini osteomeatalnya bagian lateral kafum nasi ya. Ini hiatus semilunarisnya deh. Bisa kebayang ya. Nah,
Ini dinding lateralnya kavum nasi, ini konkanya dibuka, konka nasi superior dan konka nasi medianya dibuka. Kalau dibuka akan kelihatan lubang saluran penghubung antara meatus nasi media, ya. Letaknya di meatus nasi media. Jadi yang dibuka berarti di antara konka nasalis media dan konka nasalis inferior sebenarnya, ya. Nah, ini dia. Di meatus nasi media ada hiatus semilunaris. Ini hiatus semilunaris. Hiatus semilunaris ini dia menghubungkan sinus paranasalis, yaitu sinus maxillaris, ethmoidal anterior dan frontal. Oke, ya. Nah, ini yang disebut dengan bula. Bula ini juga merupakan kompleks osteometal tadi. Nah, kalau ke belakang, khasnya sphenoidalis itu dia di belakang, khasnya sphenoidalis, ya. Dia juga ada berhubungan dengan ini meatus, ya, Dek, meatusnya bukan pada murni kompleks osteometalnya. Kalau kompleks osteometal kan tadi hanya 3. Semilunaris ya yang hanya 3. Semilunaris ada 3, ya, yaitu maxilla, frontal dan ethmoidal anterior. Nah, di sini dia juga ada untuk meatus nasi medianya, dia juga menghubungkan dirinya dengan os sinus sphenoidalis. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bahwa ada hubungan antara kavum nasi dengan sinus paranasalis. Oke. Nah, ini sinus paranasalis. Jadi frontalis, maxillaris dan ethmoidal itu berhubungannya hanya di kavum nasi media, ya, di meatus, bukan meatus nasi media. Kemudian ada lagi satu lubang kita sebut sebagai recessus sphenoethmoidalis. Recessus sphenoethmoidalis menghubungkan dirinya, yaitu kavum nasi dengan sinus sphenoidalis. Oke, ya. Pintunya salah satunya misalnya adalah bula ethmoidalis. Ini bula, ya. Lihat kursornya. Bula ethmoidalis. Bula ethmoidalis ini letaknya ada di meatus nasi media tadi. Kemudian ada infundibulum ethmoidalis. Ethmoidalisnya ada 2, ya. Bula ethmoidalis, kemudian infundibulum ethmoidalis, ya. Kemudian ada processus uncinnatus. Ini processus uncinnatus. Nah, mana di sini, ya, processus uncinnatus. Oke. Lalu setelah itu ada juga hiatus semilunaris. Ada 4, ya. Kompleks osteometal ada 4. Nah, hiatus semilunaris ini yang intinya karena dia menjadi tempat atau pintu masuk beberapa sinus, tidak hanya satu. Oke, kebayang, ya. Misalnya ini sinus maxillaris berhubungan dengan kavum nasi melalui beberapa pintu tadi, ya. Melalui beberapa pintu. Jadi tonjolan-tonjolan yang pada akhirnya membentuk pintu. Dia membentuk tonjolan supaya ini tonjolan-tonjolan. Nah, kepada akhirnya kan ada terbentuk pintu. Nah, pintu ini yang kemudian disebut sebagai osteometal unit, ya. Oke. Sehingga kemudian kita bahas adalah korelasi klinisnya, ya. Oke. Adik-adik, secara fisiologis hidung itu punya beberapa karakter. Dengan adanya vaskularisasi yang tinggi di bagian kavum nasal, maka kavum nasal itu bersifat hangat, ya, hangat dan lembab karena juga ada sekret di dalamnya. Oke. Nah, kalau misalnya sifat ini dibiarkan, maka sebenarnya rentan terhadap infeksi. Nah, jadi saluran yang berhubungan dengan dunia luar itu kan hidung dan mulut yang terutama, ya, sehingga dia sangat rentan terkena infeksi dari environment. Nah, infeksi itu bisa juga menyebar melalui mana saja, sinus paranasalis tadi, kan kebayangkan ada pintunya tadi, osteometal unit tadi, ya, dia bisa masuk lewat sana. Kemudian kalau dari hidung ke mata bisa lewat ductus nasolacrimalis.
Lalu ke bagian tengah bisa melalui nasofaring. Jadi masuk dari kafum nasi, kemudian masuk ke dalam lagi menuju ke nasofaring. Bahkan dari hidung saja bisa juga menuju ke otak, karena di situ ada, ingat tadi os ethmoidalis. Nah, os ethmoidalis itu bagiannya ada yang disebut sebagai lamina atau foramina scribriformis, yang titik-titik itu tempatnya nervus olfactorius ya, tempatnya nervus olfactorius. Jadi penghidung, nervus olfactorius itu berada di pangkalnya hidung, dia berhubungan langsung. Nervus olfactorius itu merupakan nervus yang langsung berhubungan dengan otak ya. Oke, jadi itulah korelasi klinis dari tempat-tempat penghubung antar satu ruang dengan ruang berikutnya. Maka akan sangat rentan kalau ada trauma di wajah. Sesuatu problem di mata bisa kena di hidung, problem di hidung bisa kena di mata, problem di hidung kena di pipi. Pipi itu berarti tempatnya maksila atau sinus maksilaris tadi ya. Bisa juga ke telinga, ke mulut dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga lihat hubungan secara hati-hati antara sinus paranasalis dengan kafum nasi dan pada akhirnya ke tenggorok tadi ya. Ini coba lihat, ini bagian lateralnya. Bagian lateralnya ada konka tadi. Ini konka nasalis superior, konka nasalis media, konka nasalis inferior. Kemudian ada meatusnya, meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior. Nah, yang berhubungan tadi dengan beberapa sinus paranasalis adalah meatus nasi media. Ini meatus nasi medianya. Osteomeatal unit ada di sini, sehingga dari posisinya akan tampakkan ya bahwa dia akan sangat berhubungan dengan maksila nih. Misalnya dari sini ke maksila, berhubungan dengan sinus maksilaris, kemudian berhubungan dengan ethmoidal, ini ethmoidal di pangkal, lalu berhubungan juga dengan os frontal, sinus frontalis. Dan kemudian ada recessus di belakangnya ini dan berhubungan dengan sinus ethmoidalis. Ini sinus ethmoidalis ya. Jadi ini sinus frontalis, kemudian sinus ethmoidalis, sinus phenoidalis, dan tadi ada sinus maxillaris. Nah, kalau Anda sudah memahami ini, maka kemudian uji cobakan pemahaman konstruksi ini pada kadaver. Ini kan skema, ini ada kadaver. Coba lihat betul, identifikasi mana konkanya. Akan ketemu meatusnya kalau ketemu konka, gitu ya. Kalau sudah ketemu meatus, maka kemudian telusuri jalur dia bertemu dengan sinus paranasalis tadi, maka temukan meatus nasi medianya. Oke ya. Nah, kalau ke belakang lagi dek, kalau dari sini kemudian ke belakang lagi ke internal, maksudnya akan ketemu nasofaring. Ini nasofaring. Nasofaring itu bagian faring paling atas. Faring terdiri atas nasofaring, laryngofaring, dan orofaring. Nah, sehingga kalau setinggi hidung ini ke belakang akan ketemu nasofaring, setinggi mulut ke belakang akan ketemu orofaring, setelah itu orofaring dan laryngofaring berada di ketinggian yang hampir sama ya. Nah, makna klinisnya tentu pada pemeriksaan swab. Kita recently berhadapan dengan COVID-19, infeksi yang tertransmisi dengan sangat masif. Sekali lagi masifnya dari mana? Dari openings, dari bagian tubuh kita yang terbuka, yaitu hidung dan mulut ya. Dan akhirnya masuk tenggorok, akhirnya bisa kemana-mana. Yang jelas dia akan masuk secara sistemik ke dalam vaskuler. Tetapi pintu masuknya itu loh yang kemudian menjadi sangat bermakna di pembelajaran THT ini. Nah, coba lihat, ini adalah nanti di klinis dipelajari ya mekanisme swabnya. Tapi secara anatomisnya bagaimana? Nah, secara anatomisnya kan Anda berarti memasukkan instrumen ke dalam kafum nasi. Nah, tujuannya kemana dulu? Mau ke nasofaring atau ke orofaring? Berarti telusuri perjalanannya. Kalau misalnya menuju ke nasofaring, telusurinya jangan masuk ke konka kan tonjolan, berarti masuklah ke meatus nasi atau ke kafum nasi ya. Nah, kemudian masuk sampai menuju ke ujungnya akan ketemu dengan nasofaring. Kalau melalui mulut ya sama, ini melalui mulut misalnya akan ketemu ujungnya ke orofaring. Hanya begitu saja sebenarnya, tidak secara detail ya, tidak secara detail. Oke, nah ini karena viscerocranium balik lagi, maka viscerocranium ini untuk pemeriksaannya, untuk identifikasinya kalau ada problem
pada viscerocranium, misalnya ada trauma wajah gitu ya, maka bisa diidentifikasi dengan radiografi tengkorak untuk bisa melihat posisinya, untuk bisa melihat konstruksinya, problemnya. Karena sekali lagi tulang-tulang di dalamnya kan sangat kecil-kecil dan rapuh, sehingga kalau ada trauma di wajah akan sangat mudah dia bergeser dari jointnya, dari persendiannya. Nah, Pak, ini akan dipelajari lebih detail di radiografi. Prinsipnya Anda tahu beberapa poin sebagai parameter pengukurannya. Tadi yang ada di TMJ, temporomandibular joint, sebagai titik referensinya. Kita belum membahas TMJ ya, tapi prinsipnya Anda tahu secara keseluruhan kan tadi di awal slide. Saya minta Anda melihat dulu secara keseluruhan bagaimana sense organ itu berhubungan terkonstruksi dalam wajah dari pandangan depan, anterior, dan juga dari pandangan sagittal ya. Saya tidak membahas ini, saya hanya memperlihatkan bahwa viscerocranium itu pemeriksaan klinisnya bisa identifikasi problemnya dengan menggunakan radiografi tengkorak. Oke, berikutnya kita membahas tentang mandibula ya. Mandibula. Tadi sudah maksila, sekarang mandibulanya. Nah, mandibula itu hanya satu, ya. Kan tadi yang satu vomer, mandibula, sphenoidal, ethmoidal. Vomer, sphenoidal, ethmoidal kita sudah bahas. Tinggal sekarang mandibula. Mandibula itu penentu untuk mulut. Saya bicara seperti ini ya selalu menggerakkan mandibula. Makan juga menggerakkan secara aktif mandibula. Penggeraknya bagaimana kan harus kalau sesuatu bergerak ada bagian yang sangat mobile, harus ada bagian yang sangat stagnan untuk dia menjaga supaya tetap berada di tempatnya. Bayangkan kalau tidak ada yang stagnan ya dia lepas gitu kan ya. Nah, oke. Nah, yang stagnan ini nanti dia berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan os temporal tadi. TMJ ya, temporomandibular junction. Ya. Mandibula dalam konteks viscerocranium dan untuk hubungannya dengan THT tentu terhubungnya dengan tenggorok ya, dengan mulut, itu saja. Nah, secara detail nanti kita bahas di praktikum bagian-bagiannya, mana prosesus condylaris, coronoideus dan seterusnya. Apa bedanya coronoideus dengan condylaris? Kalau misalnya dia terlepas, maka kemudian apa intervensi yang masih bisa dilakukan? Di sini pasti akan ada banyak struktur yang sangat menjaga mandibula di bagian pangkal sini, karena kan dia sangat mobile. Bayangkan kalau dia terlepas dari TMJ-nya, temporomandibular junction-nya, geser seperti ini. Ada beberapa kelainan di rahang bawah ya, karena konstruksi atau persendian pada TMJ-nya itu terganggu. Jadi prinsip utamanya adalah karena dia sangat mobile, maka struktur yang ada di bagian lateral yang mengikatkan junction dari bagian mandibula ke temporal itu akan sangat elastis, tapi juga sangat kuat. Oke ya. Nah, tahap berikutnya kita belajar tentang temporal, adik-adik sekalian. Temporal berarti di sebelah lateral ya. Kalau kita bicara temporal identik dengan organ telinga. Tadi hidung kan sudah ya, cavum nasi dengan sinus paranasalisnya dengan osteometal junctionnya. Sekarang si temporal di telinga. Tadi hidung dengan tenggorok sudah sebagian tenggorok ya, nasofaring dan orofaring. Sekarang bagian telinganya nih. Nah, si os temporal sebenarnya dia ada bagian sarafnya, neurokraniumnya gitu ya. Karena bagaimanapun dia melindungi otak di bagian lateral juga. Dia menjadi bagian dari konstruksi fossa crani ya. Kan ingat ya, fossa crani ada fossa crani anterior, medial dan posterior. Nah, si os temporal terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pars squamosa, kemudian ada pars petrosa. Ini squamosa ya. Ini pars petrosa di bagian internal pars petrosa. Lalu ada pars mastoid. Pars mastoid berarti di sini di bagian belakang, di bagian jadi identifikasinya lihat dulu mau diidentifikasi bagian mana, bagian eksternal atau bagian internal gitu. Nah, di eksternal kita ketemu squamosa, ini squamosa. Nanti internal juga ada squamosa, ini juga squamosa ya. Pars squamosa. Kemudian ketemu juga dengan pars mastoidea. Di bagian internalnya akan ketemu dengan pars petrosa,
Ada di bagian eksternal belum diidentifikasi tadi. Pars tympanica. Pars tympani juga ada di bagian internal. Oke, saya ulang ya. Di bagian eksternal squamosa, tympani, mastoid. Di bagian internal ada squamosa, petrosa. Di dalamnya juga ada meatus acousticus interna. Oke ya. Squamosa berarti neurocranium, karena squamosa ini kan melindungi otak ya, melindungi otak. Nah, yang bagian untuk visceral cranium berarti yang bagian telinganya. Di bagian telinga ada pars tympani, kemudian ada pars mastoid. Mastoid itu fungsi di telinga adalah sama seperti sinus paranasalis ya. Dia juga meringankan massa di tulang dan juga fungsinya banyak berperanan untuk, kan ada konduksi suara ya, ada konduksi suara. Jadi dia menghasilkan suara itu lebih keras. Sehingga kalau misalnya dia ada radang mastoiditis, pasti akan ada permasalahan terkait dengan pendengaran. Saya tidak terlalu memahami secara detail, tapi prinsip utamanya dia berperanan untuk konduksi suara. Jadi konduksi suara itu ada dua ya. Konduksi suara melalui saluran udara yang terbentuk bagaimana udara bisa masuk, kemudian konduksi melalui tulang. Salah satu yang berperan untuk konduksi suara melalui tulang adalah os mastoid. Ya, oke. Jadi gampang, ada analogikannya. Kalau hidung ada sinus paranasalis, kalau telinga ada mastoid. Gampangnya demikian. Mudah-mudahan ini tidak terlalu simplifikasi ya. Oke. Lalu bagian timpani. Nah, kita akan bicara tentang timpani. Telinga itu nanti salurannya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian eksterna, bagian media, dan bagian interna. Timpani itu pembatas antara media dengan internanya, ya. Timpani, karena di timpani ada membran timpani. Ya, di timpani ada membran timpani. Mohon nanti coba diklarifikasi lagi kalau kita sudah membahas telinga ya. Ini kan fokusnya di os temporalnya ya. Nah, saluran bagian pas timpani ini adalah bagian tulangnya. Kalau ini kan, kalau telinga itu kan ada ada daun telinga ya. Daun telinga itu tulang rawan, bukan tulang. Nah, di bagian dalamnya nanti ada pars tympani, ini bagian dalam, bagian luarnya temporal. Jadi setelah daun telinga kan ada meatus eksterna. Nah, meatus eksternanya telinga itu di pintunya itu adalah meatus acousticus eksterna di bagian tulangnya. Nanti akan tembus di bagian dalam di sini, di bagian internalnya os temporal ada satu lubang meatus acousticus interna, gitu ya. Nah, itu membentuk saluran eksternanya telinga. Oke. Nah, ini dia os temporal ya. Jadi di bagian luar dulu ada prosesus mastoid, kemudian meatus acousticus eksterna, dan ini meatus acousticus interna bagian dalamnya tadi. Oke ya. Nah, coba konstruksinya kita lihat sekilas. Meskipun kita tidak membahas anatomi tulang, sama seperti tadi hidung, kita tidak membahas anatomi hidung. Kita membahas konektivitas antar visceral cranium yang mendasari terbentuknya anatomi hidung. Dan ini pun demikian, kita membahas os temporal yang mendasari terbentuknya anatomi telinga. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Ini ada daun telinga ada daun telinga, kemudian tadi di bagian tulangnya yang membentuk saluran eksterna ya, meatus eksterna. Itu ada meatus acousticus eksterna. Nanti ada sampai di ujungnya meatus acousticus internanya gitu ya. Nah, ini saluran telinga, ini bagian telinga luar. Bagian telinga luar, kemudian ada membran timpani sebagai pembatas. Membran timpani ini membatasi telinga luar dengan telinga media ya. Nah, nanti di bagian media itu ada osikula telinga. Osikula telinga ini ada tiga tulang. Ini tiga tulang ya, tiga tulang yang berada di saluran medianya.
kemudian nanti setelah 3 tulang ini baru kemudian ada saluran internanya. Nah, tuba eustachius itu internanya. Nah, timpani tadi itu masuk ke bagian internanya. Ini timpani di sini. Yang timpani tadi ya, yang mana tadi, pars tympanica, maaf. Ini kan ada pars tympanica ya, yang di os temporal, maksud saya di os temporal ya. Oke, balik lagi ya ke sini ya. Ini os temporal. Ini os temporal ada saluran telinga luar, kemudian saluran telinga tengah, lalu saluran telinga dalam. Nah, Anda bisa bayangkan, ini telinga nih, lihat orang ini ya, lihat kursor saya ya. 2 telinga. Kemudian ini telinga luar, kemudian ini saluran media osikula, ini osikula. Lalu dari osikula ini ketika menuju ke telinga interna, jadi ini telinga set gitu ya. Kemudian dia turun membentuk sudut 45 derajat set gini. Kenapa turun? Karena telinga ada hubungan dengan kafum. Telinga ada hubungan dengan nasofaring, dengan hidung. Tapi hidung bagian pangkal, bukan dengan hidung kafum nasi, bukan. Hidung bagian pangkal itu nasofaring. Jadi telinga ada hubungannya dengan nasofaring. Melalui siapa? Melalui tuba eustachius ini. Ini tuba eustachius, ini tuba eustachius gitu. Nah, yang timpani tadi, yang pars tympanicanya si os temporal itu letaknya di agak belakang. Nah, ini timpani nih, ini timpani set. Ini timpani ya, yang tulang temporal ya. Jadi pars timpani tulang temporal di sini, tuba eustachiusnya ke depan gitu ya. Karena apa? Karena ada hubungan antara si tuba eustachius dengan pars timpani tadi gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya ulang, ada telinga dari luar, eksterna, kemudian media, kemudian timpani, ada pars timpani, ini pars tympanica. Nah, ini pars tympaninya temporal. Nah, pars tympanica temporal itu berhubungan dengan tuba eustachius di bagian depan. Nanti si pars tympani berhubungan di belakangnya dengan mastoid, gitu maksudnya ya. Ini pars tympanica temporal, ke belakang berhubungan dengan mastoid, ke depan berhubungan dengan tuba eustachius. Nah, sehingga kalau ada infeksi mastoiditis, kalau dipikir infeksinya dari mana gitu kan, dia tulang nutup gitu ya, bisa aja dari telinga ada infeksi di otitis media, di otitis, misalnya ada otitis eksterna, ada otitis media, sampai dengan dia masuk ke timpani, pars timpaninya temporal, kemudian menuju mastoiditis. Atau ada infeksi di hidung, masuk ke nasofaring, kemudian masuk ke tuba eustachius, kemudian ternyata dia masuk ke belakang ke timpani, kemudian masuk ke mastoid. Nah, lihat, selalu ada hubungan antar tulangnya yang harus Anda highlight ya. Atau di sini mungkin bisa lebih paham. Ini kan jalurnya ya. Ini mastoid di belakang, tuba eustachiusnya di depan. Nah, ini salurannya di lateral ada depan, ada belakang. Belakangnya ke pars timpani temporal dan mastoid, ke depannya ke tuba eustachius dan nasofaring. Oke ya. Itulah kenapa kalau misalnya kita naik pesawat kerasanya nutup, oh tuba eustachiusnya nutup, kita bisa buka dengan falsafah manuver. Perlakuan di hidung tapi berdampak di telinga. Oke ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, berikutnya tentang os temporal bagian mastoid. Nah, tadi ke belakang berarti dari ini. Dari pars tympani ke belakang, Nah, mastoid. Ini ada radang, ini yang mastoiditis deh, ini contohnya ya. Jadi akan berdampak itu, akan terasa sakit sekali, sama seperti sinusitis. Sinusitis itu kan juga kalau dia ada manifestasi klinis kerasanya kayak berat, sakit, kemerahan, ya sama mastoid juga demikian. Ya, kan bengkak ya, inflamasi. Pelajari kembali tentang tanda-tanda inflamasi. Oke, temporal tadi kita sudah bahas ya, kaitannya dengan telinga dari pars tympanica, mastoidnya, kemudian tympanica, mastoid dan petrosanya. Petrosanya kan bagian dalamnya ya.
Petrosa tidak terlalu banyak dibahas karena Petrosa lebih banyak pada sarafnya, ya, saraf masuknya. Tetapi di Petrosa ada meatus acousticus interna. Coba dilihat lagi ya, pas Petrosa itu ada meatus acousticus internanya. Karena di situ kan juga ada aliran perjalanan saraf ke-8, ya. Oke. Sekarang kita bahas fossa infratemporalis karena masih bagian dari os temporal, ya. Ini kan tadi saya sampaikan di depan bahwa si wajah dan kepala ini ada bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini salah satunya. Ini coba lihat, ini seperti tengkorak. Ini tadi ini adalah temporomandibular junction, zygomaticum dan processus zygoma dari os temporal, ya. Processus zygomaticus dari os temporal, di bawahnya, di sebelah internalnya, itulah letak dari fossa infratemporalis, ya, fossa infratemporalis. Ini hubungannya lebih banyak pada intak tidaknya si os temporal, ya, ya, bisa sangat berkaitan dengan telinga, bisa juga berkaitan dengan saraf. Kenapa dibahas? Sekali lagi, kalau dia ada trauma pasti akan berdampak pada intaknya os temporal. Padahal di dekat situ kan, ini kan os infratemporal itu kan letaknya eksternal. Coba kita refleksikan dia di internalnya. Di internalnya itu ada pos petrosa. Nah, pos petrosa itu yang tempat letaknya nervus 8 dan juga meatus acousticus internusnya. Oke ya. Ini fossa infratemporalis. Fossa yang lainnya yaitu fossa pterygopalatina. Nah, ini fossa pterygopalatina. Lihat bahwa fossanya kecil, ini deh, fossanya kecil, pterygopalatina. Pterygopalatina berarti ada os palatumnya, kemudian ada processus pterygoideusnya, gitu ya. Nah, jadi ini letaknya di belakang maksila, maksila belakang, kemudian fossa, namanya fossa ya. Fossa berarti ruangan ya, bukan struktur padat, bukan, tapi ruangan. Nah, Anda ingat ini karena letaknya di dekatnya maksila, di belakangnya maksila. Di situ ada beberapa nervus penting, nervus 5-2, yaitu nervus maxillaris. Nah, nervus maxillaris ini yang menginervasi area-area yang ada di wajah, artinya akan berdampak juga pada hidung dan telinga serta tenggorok, ya. Itu fossa pterygopalatina. Nah, ini lebih detailnya ketika didekatkan. Ini fossa pterygopalatina berbentuk piramid kecil sekali. Dia merupakan tempat perjalanan saraf 5-2. Itu kepentingannya, ya. Oke, ini adalah tambahan sekedar Anda bisa melihat lebih detail lagi bagaimana susunan dari viscerocranium tadi. Masih ingat mudah-mudahan ya viscerocraniumnya? Ada yang berpasangan, ada yang satu. Kita tadi sudah mempelajari maksila, masih ingat maksila kepentingan klinisnya? Berarti ada sinus paranasalis, kemudian dia berhubungan dengan cavum orbita, cavum nasi, dan cavum oris, ya. Dia tidak directly berhubungan dengan telinga, tapi dia berhubungan dengan 3 sense organ tadi. Kemudian os maksila, os zygomaticum di bagian lateralnya maksila, ya, berhubungan dengan os temporal, mengkonekkan antara maksila dengan temporal. Temporal itu tadi berhubungannya dengan telinga. Oke, setelah zygoma lalu lacrimal. Lacrimal letaknya di sebelah lateralnya cavum nasi, berhubungan dengan mata, sudah. Kemudian setelah lacrimal os nasal. Os nasal pelindung cavum nasi. Kemudian os concha nasalis inferior, bagian lateralnya karena dia tulang tersendiri, bagian lateral dari cavum nasi. Lalu os palatina. Os palatina menjadi bagian dasar cavum nasi dan juga bagian lateral dari cavum nasi, ya. Itu yang berpasangan. Lalu yang sendirian adalah os vomer. Kemudian os mandibula, kita tadi juga membahas os mandibula. Lalu os sphenoidal dan ethmoidal. Kepentingan utamanya untuk viscerocranium adalah di os ethmoidal, ya, dibanding sphenoidal. Ethmoidal dia punya lamina perpendikular yang membentuk septum nasi bagian superior. Lalu kemudian di bagian lateralnya membentuk concha nasalis superior dan media.
Kemudian os etmoidal juga membentuk sinus etmoidalis ya. Jadi sinus paranasalis ada 4. Sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus etmoidal, dan sinus sphenoidal. Ada hubungan antara cavum nasi dengan paranasalis tadi melalui osteomeatal unit. Osteomeatal unit berada di meatus nasi media. Terdiri dari apa saja? Lihat lagi. Ada processus uncinatus, ada hiatus semilunaris, infundibulum etmoidalis, dan bulla etmoidalis. Semuanya letaknya di sana. Kemudian berhubungannya sinus paranasalis dengan meatus nasi media ada 3 ya. Sinus paranasalis yang berhubungan dengan sinus meatus media tadi. Lalu ada lessesus sphenoidalis. Lessesus sphenoidalis berhubungan dengan sinus sphenoidalis. Itu hubungan sinus paranasalis dengan hidung. Sekarang hidung cavum nasi ke belakang akan berhubungan dengan nasofaring. Ya, nasofaring nanti ke bawah berhubungan dengan orofaring. Orofaring ke depan berhubungan dengan cavum oris ya. Sehingga perjalanan swab nasofaring dan swab orofaring Anda harus tahu dan targetnya menuju ke mana, gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah telinga. Bagian telinga ditentukan dari os temporal. Os temporal itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian pars squamosa untuk neurocranium, kemudian petrosa juga terkait dengan neurocranium, tapi juga ada bagian viscerocraniumnya. Pars petrosa ini berada di bagian internal dari os temporal. Kemudian bagian lain yang terkait dengan telinga tentunya adalah pars tympanica. Di situ ada meatus acousticus externa sampai dengan meatus acousticus internanya. Dan pars mastoidea ya. Demikian kuliah kali ini terkait dengan viscerocranium. Kami sudah meringkaskan di bagian akhir. Mudah-mudahan dengan kuliah yang coba secara detail konstruksi dari tiap osteonya, kami upayakan bagaimana Anda bisa mendapatkan visualisasi hubungan antar sekian tulang tadi sehingga dia bisa melindungi menjadi ruang sense organ yaitu telinga, hidung, dan tenggorok bisa Anda pahami dengan baik. Silahkan membuka beberapa link ini untuk bisa mendapatkan gambaran visualisasi secara lebih lengkapnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kuliah ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di praktikum anatomi. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.